Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya berkat Tuhan terus mengalir berlimpah atas kita semua. Kita semua akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah buat kami nikmati hadirat-Mu. Biarlah ibadah ini boleh mengundang hadirat-Mu turun atas setiap kami, memulihkan, menguatkan setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga setiap kami boleh mengalami mujizat di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan yang terbaik buat memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Seumur hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadirat-Mu. Seumur hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadirat-Mu. Seumur hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu.
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik.
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita deklarasikan pada hitungan yang ketiga. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Boleh kami membawa persembahan kami kepadamu. Kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendeklarasikan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, pada hitungan yang ketiga kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi buat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Semua pembayaran dapat dilunasi. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau sertai jalan
mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu kepada kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu semuanya karena anugerah-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berbicara Engkau secara pribadi ya Tuhan kepada umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Bagi mereka yang membuka link ibadah online pada sore hari ini, sehingga selesai ibadah mereka mendapatkan rema dari Tuhan, kekuatan, pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita deklarasikan firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman inilah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Salam saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa. Hari di mana Bapak Ibu Saudara dapat bersama-sama bersekutu bersama kami GBI Pila Permata Regensi 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri judul, apakah yang kamu cari? Sekali lagi, judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah apakah yang kamu cari? Apakah yang Bapak Ibu Saudara cari? Mari kita akan buka di dalam kitab Yohanes 1. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Tuhan Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Sama. Kita ibadah pukul 4 saudara. Hari ini dengan waktu yang sama Tuhan Yesus kembali bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah lama menjadi Kristen, yang sudah lama mengikut Tuhan Yesus, baik pada waktu susah ataupun pada waktu saat-saat seperti ini, di mana dunia mengalami krisis. Pertanyaannya sama. Apakah yang Bapak Ibu Saudara cari? Apakah yang Bapak Ibu Saudara cari? Bila pertanyaan ini kami sampaikan kepada banyak orang, tentu jawabannya pun akan bermacam-macam. Ada yang berkata, "Pak Pendeta, saya ikut Tuhan, saya mencari Tuhan karena saya ingin kaya." "Pak Pendeta, saya ikut Tuhan, saya mencari Tuhan karena saya ingin sukses." "Pak Pendeta, saya ikut Tuhan, saya mencari Tuhan karena saya ingin sembuh."
Jika kita supaya lagi banyak lagi pengharapannya. Bahkan tiap-tiap tahun di gereja kita berdoa. Apa yang kau minta di tahun ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pertanyaan itu muncul dan jawabannya seperti saya sampaikan tadi, apakah itu salah? Tentu tidak. Tentu tidak. Tetapi bila kita mencari Tuhan hanya karena ingin kaya, sukses, sehat, dan banyak lagi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kecewa. Kita mudah kecewa. Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, sehat, kaya, dunia bisa memberikannya. Saudara ingin kaya, tidak perlu datang ke Tuhan, dunia bisa memberikan. Engkau bisa mencari kekayaan dari dunia. Banyak cerita di masa-masa saya waktu kecil, ada orang mencari kekayaan dengan datang ke Laut Kidul. Ada orang mencari kekayaan dengan memuja setan. Ada orang mencari kekayaan dan bisa kaya dengan memelihara tuyul. 1 tuyul aja bisa kaya, apalagi kalau pelihara 10 tuyul. Kaya raya saudara. Kalau mau kepingin sehat, banyak cerita. Bisa datang ke dunia, datang ke dokter kok sehat. Minum ramuan kok sehat. Cari dukun kamu juga bisa sehat. Kalau ingin sukses, dunia juga bisa memberikan kepadamu. Kalau engkau kerja keras, engkau belajar keras, engkau tekun, engkau pun akan sukses secara dunia. Tetapi yang membedakan saudara, kalau saudara mencari Tuhan Yesus, saudara akan mendapatkan lebih, saya katakan lagi, saudara akan mendapatkan lebih besar dari apa yang saudara bayangkan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan, Dia sanggup memberikannya kepadamu. Itu sebabnya sore hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat GBI Permata Regensi 2. Mari kita perbarui motivasi kita mengikut Tuhan. Mari kita perbarui sehingga kita tidak pernah kecewa. Sekalipun di masa sukar, di masa duka, kita tidak pernah kecewa. Apa Pak Pendeta motivasi yang benar itu mengikut Tuhan? Saudara, murid-murid Tuhan Yesus ini, ada murid-murid yang memiliki motivasi benar. Yang pertama, mari kita memiliki motivasi seperti murid-murid Tuhan Yesus, yaitu kita mencari Tuhan karena kita ingin mengenal Tuhan. Katakan, mengenal Tuhan. Engkau saat ini mencari Tuhan, engkau dari dulu beribadah mengikut Tuhan Yesus karena engkau ingin mengenal Dia. Jika engkau ingin mengenal Dia, maka engkau tidak peduli lagi kiri kananmu, engkau tidak lagi peduli keadaanmu. Engkau bisa jatuh miskin, engkau bisa jatuh sakit, engkau bisa berkekurangan, tapi engkau tetap akan mengejar hadirat Dia. Engkau tetap akan membaca firman-Nya, engkau tetap akan mencari wajah-Nya karena engkau ingin mengenal Dia. Saudara terkasih, kalau saudara buka di dalam Yohanes 10 ayat 4, Yohanes 10 ayat 4 dikatakan di sana, Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku mendengar suaranya. Tuhan mendengar suaramu. Tuhan menjagamu sebab Dia gembala yang baik. Dia menuntunmu ke padang rumput yang hijau. Dia menuntunmu ke air yang tenang. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita baca di dalam Mazmur 91. Mari kita buka Mazmur 91 saudara. Tentu ayat ini, pasal ini tidak asing bagi saudara yang suka membaca Alkitab. Mazmur 91. Bahkan banyak di antara Bapak Ibu yang cerita, Pak Pendeta, saya selalu membaca Mazmur 91. Good. Mari kita buka Mazmur 91. Ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan maksudnya, mengenal Tuhan. Bila ia berseru kepadaku,
aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang sabar, ulangi, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, jika engkau mengenal Tuhan, maka Mazmur 91 mengatakan, Tuhan Yesus akan membentengimu. Dia akan menjagamu siang dan malam. Bentengnya sangat kuat, tidak tertembus kekuatan apapun juga. Ia akan menyertai engkau saat engkau dalam kesesakan, saat engkau berbeban berat, saat engkau terintimidasi, saat engkau sedang dalam kemalangan, dalam lembah kelam. Dia akan menyertaimu. Dengan panjang umur, dia akan memberikan engkau berkat. Artinya seumur hidupmu, selama engkau hidup, dia akan memberikan berkat sehingga perutmu kenyang, engkau tidak kekurangan. Dan ia akan memberikan apa? Keselamatan. Amin. Saat engkau di dunia engkau akan selamat. Saat engkau meninggal engkau pun akan selamat. Sebab dia adalah Allah yang berjanji dan tidak akan mengingkarinya. Dia akan memberikan keselamatan daripadanya. Dan kamu akan datang. Pada waktu engkau meninggal, dia akan datang menjemput engkau di awan permai, penuh dengan kemuliaan. Saudara terkasih, itulah motivasi yang benar yang pertama, mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 9 tadi, pasal 38 dikatakan, yang kedua, tinggal bersama Tuhan. Setelah mengenal, murid-murid ingin tinggal. Ayat 19 dikatakan, saat itu mereka tinggal bersama Tuhan. Motivasi yang benar yang kedua, mengikut Tuhan, mencari Tuhan, adalah rindu tinggal bersama Tuhan. Rindu tinggal dalam hadirat Tuhan. Jika engkau rindu tinggal di dalam Tuhan, tinggal bersama Tuhan, maka engkau akan meninggalkan semua masa lalumu. Engkau akan meninggalkan semua dosa-dosamu. Engkau akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahatmu. Dan engkau akan bertobat. Engkau akan berbalik dari mengikut dunia jadi mengikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari perbaiki hidup kita hari ini. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, tinggalkan hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Biar kita tinggal bersama Tuhan. Mazmur 91 dari ayat yang pertama, kalau saudara baca, jika saudara tinggal di dalam Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan meluputkan engkau dari mara bahaya. Tuhan akan meluputkan engkau dari penyakit sampar. Engkau akan diluputkan dari panah api si jahat. Dia akan membentengimu, melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 sebelah kananmu, maka dia tetap akan memberkati engkau, sehingga engkau hanya menonton saja. Janji yang sangat luar biasa jika kita ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Yang ketiga, jika kita mengikut Tuhan dengan motivasi benar, yang ketiga adalah kita mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 21, saudara. Yohanes 21 ayat yang 15 sampai dengan ayat, nanti saya suruh berhenti kalau kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama saja. 3, 2, 1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika engkau mengasihi Tuhan, saudara sekalian, tentu kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengasihkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan kasih segala sesuatu yang kita bisa kasih kepada Tuhan. Bahkan saat kita tidak bisa mengasihi, kita pun akan mengusahakannya sekuat tenaga agar kita bisa memberi kepada Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Sore hari ini Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Jika engkau mengasihi Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan. Saudara-saudara sekalian, Yeskiel 34. Di sana dikatakan ayat yang ke-16, gembala yang baik adalah gembala yang mencari domba-domba yang hilang, menuntun yang tersesat, membalut yang luka, menjaga, menguatkan yang kuat, dan menguatkan yang sakit. Saya tanya kepada saudara, apakah ini ada pekerjaan gembala? Pendeta seperti saya? Tentu jawabannya tidak. Tugas ini adalah tugas kita semuanya. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, saudara, banyak saudara-saudara kita yang mulai ketakutan. Banyak saudara kita yang khawatir. Banyak di antara mereka yang kecewa, luka hati. Mari ini menjadi tugas kita bersama-sama. Jika engkau mengasihi Tuhan, kata Tuhan, gembalakan. Jadilah orang-orang yang bisa memberikan pencerahan kepada mereka yang tersesat. Ajak dia kembali kepada Tuhan. Dan jika ada teman-temanmu persekutuan jemaat yang hilang, mari kita cari, kita ajak kembali. Kita ajak dia mencari Tuhan dengan benar. Kita ajak dia mengasihi Tuhan. Jika ada yang sakit, bukannya kita provokatif, menakut-nakuti sehingga jadi tawar hati. Tetapi biar bila ada yang sakit, perkataanmu menguatkan, perkataanmu meneguhkan, perkataanmu positif, sehingga mereka punya pengharapan, mereka punya kekuatan. Itulah pengembalaan yang benar, pengembalaan yang sejati, pengembalaan yang diinginkan Tuhan. Mari ambil bagian. Bukan hanya tugas pendeta, pemimpin gereja seperti saya, tetapi tugas semua pengerja, tugas semua jemaat untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku, biarlah kita memiliki motivasi yang benar di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita rindu mengenal Yesus. Kita rindu tinggal bersama Tuhan. Kita rindu mengasihi Dia. Jika kita punya motivasi yang benar, maka percayalah, segala kebutuhanmu, keperluanmu, kekayaan, kesuksesan, segala sesuatu yang kau harapkan, Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan menjaga engkau, dan Dia akan meluputkan engkau dari segala mara bahaya. Bahkan penyakit sampar yang menular tidak akan dibiarkan menghampirimu, menghampiri rumah tanggamu. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk memiliki motivasi yang benar, sehingga di tengah-tengah situasi ini kami tidak menghujat Engkau. Kami tidak mudah kecewa, sekalipun keadaan kami berbalik 180 derajat dari harapan kami. Sekalipun Tuhan, orang-orang sekitar kami tidak memperhatikan kami, di tengah kesusahan tidak ada yang menghibur kami, di tengah kekurangan tidak ada yang memperhatikan kami. Tapi biarlah kami memiliki motivasi yang benar. Kami mau mengikut Engkau Tuhan, karena aku mengasihi Engkau. Aku ingin keselamatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita dan roti perjamuan kita, dan kita nyanyikan lagu ini. Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih dulu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan, sore hari ini kami datang di hadapan. Kami mau jadi roti yang terpecah bagi kami. Kami mau jadi anggur yang tercurah bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat melayani Engkau semasa kami hidup, melayani orang-orang sekitar kami, menguatkan yang lemah, membalut yang luka, menuntun mereka yang tersesat kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau jadi roti yang terpecah-pecah bagi Engkau Tuhan. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuh yang terpecah-pecah bagiku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kali kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sore hari ini Tuhan, biarlah setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dari rumah mereka masing-masing, maupun para pemirsa yang membuka channel YouTube ini Tuhan, mereka boleh menangkap firman-Mu, mereka boleh mencari Engkau dengan cara yang benar. Mereka mulai ambil bagian di tengah-tengah situasi yang mulai tak menentu ini Tuhan. Di tengah-tengah gereja tidak dapat melakukan ibadah tatap muka. Sampai saat ini gereja harus melakukan ibadah secara online. Kami tidak bisa mengembalakan dengan maksimal sebagaimana hari-hari yang normal. Biarlah Engkau memberikan anugerah karunia kepada setiap jemaat-Mu, umat-Mu, untuk mereka hidup berdamai, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya, saling membagi satu dengan yang lainnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan mereka, tolong mereka Tuhan, berikan mereka jalan keluar dari setiap persoalan mereka hadapi di rumah mereka masing-masing. Yang usahanya berhenti, berikan mereka motivasi, semangat sehingga mereka dapat bekerja kembali. Mereka yang sakit, baik di rumah maupun rumah sakit, baik mereka yang sakit corona, mereka yang sakit karena darah tinggi, jantung Tuhan, paru-paru Tuhan, lambung, kepala, asam urat, tangan kaki, anggota tubuh yang terganggu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka Engkau sembuhkan, mereka Engkau sembuhkan, mereka Engkau pulihkan, mereka Engkau kuatkan, mereka Engkau teguhkan, sehingga mereka tidak putus asa menanti kesembuhannya. Bahkan kanker sekalipun Engkau mampu menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Demikian pula kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan semua gereja-gereja yang ada seluruh Indonesia bahkan dunia. Pengembalaan mereka tetap maksimal, mereka jadi hamba-hamba yang baik, yang memperhatikan jiwa-jiwa di tengah keterbatasan mereka. Kami serahkan para pemimpin rohani kami, Pendeta Insinyur Wiryo Hadi. Kami serahkan gembala kami, pembina kami Tuhan, Aredino Tuhan. Berkati Pendeta Aredino, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya Tuhan. Sehingga gembala pembina kami Pendeta Aredino Tuhan akan menjadi ayah yang baik, pembina yang baik bagi gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan jiwa-jiwa. Biar di tengah-tengah Tuhan situasi kondisi yang serba sukar ini, Engkau akan membangkitkan generasi Yeremia, generasi yang berani, generasi yang memberitakan firman-Mu. Dan kami percaya Pentakosta ketika akan terjadi di Indonesia, sehingga pertumbuhan jiwa
jiwa-jiwa akan terjadi, pelipat ganda jiwa-jiwa akan terjadi dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau terkecil. Bangkitlah engkau, biar engkau mengenal Tuhan Yesus, engkau menerima Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, nusa kami serahkan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati Tuhan para pemimpin pusat sampai daerah, berkati TNI, Polri, berkati seluruh Tuhan lembaga-lembaga negara, agar mereka dapat bersinergi, bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa, bekerja sama untuk menciptakan kemakmuran, bekerja sama untuk menciptakan kejayaan. Bangsa kami adalah bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang. Bangsa kami adalah bangsa yang hebat, bukan bangsa yang lemah. Sebab secara membuktikan bangsa kami mampu menyelesaikan setiap persoalan, dari penjajahan sampai pemerintahan. Bangsa kami selalu kuat menghadapi ujian cobaan Tuhan. Kami percaya tahun ini pun bangsa kami tetap kuat. Ekonomi negara kami tidak akan runtuh, tetapi ekonomi negara kami akan tumbuh sempurna. Terima kasih Tuhan, tidak ada perusahaan-perusahaan, unit usaha yang hancur, yang runtuh Tuhan. Ekonomi tetap akan berjalan normal di dalam nama Yesus. Keamanan Sabang sampai Merauke, Engkau yang akan memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri pada sore hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biar kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta anugerah dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.